pertama itu ada pengertian uji kerentanan atau susceptibility test. Pengertian dari tes kerentanan atau susceptibility test itu adalah uji kerentanan untuk mengetahui kerentanan vektor terhadap insektisida yang akan digunakan. Lalu yang kedua, ada tujuan dari uji kerentanan ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui data dasar kerentanan vektor penyakit terhadap insektisida yang digunakan dan untuk mengetahui perubahan-perubahan tingkat kerentanan setelah dilakukannya penyemprotan. Selanjutnya ada bahan. Yang pertama adalah nyamuk. Untuk persyaratan nyamuk uji kerentanan yang pertama harus berjenis kelamin betina dan dari spesies yang sama. Kedua, berumur minimal 2 sampai dengan 5 hari. Yang ketiga, hasil dari rearing atau kandang ternak. Dan yang keempat, berlokasi sama. Dan yang terakhir, yang kelima, harus kenyang darah atau vitamin gula. Bahan yang kedua yaitu impregnated papers atau kertas uji. Di dalam kertas ini mengandung insektisida. Bahan kimia yang dipakai yaitu Lambda citralotrin yang termasuk golongan pyrethroid. Selanjutnya ada alat yang kita gunakan untuk praktikum. Alat yang pertama itu ada kandang nyamuk, tempat untuk kita mengambil sampel nyamuknya. Alat yang kedua kita ada seperangkat susceptibility kit yang terdiri dari aspirator untuk mengambil nyamuk dari kandang nyamuk. Lalu ada 4 tabung istirahat, ada 4 slider, ada 4 tabung perlakuan, dan juga ring. Selanjutnya ada kampas yang nantinya akan ditetes air gula sebagai media makan untuk nyamuk. Selanjutnya ada alat untuk mengukur suhu dan kelembapan. Langkah yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, siapkan tabung holding sebanyak 4 buah, untuk tabung perlakuan 3 buah, dan tabung kontrol 1 buah. Tanda merah menandakan tabung kontrol, dan tanda hijau menandakan tabung perlakuan insektisida. Lalu, siapkan juga 4 tabung holding untuk tabung istirahat. Siapkan 5 potongan kertas putih yang ukurannya disesuaikan dengan tabung. Masukkan potongan kertas tersebut ke dalam tabung istirahat. Tidak lupa untuk mengunci tabung dengan menggunakan ring. Lakukan langkah tersebut terhadap 3 tabung istirahat lainnya dan 1 tabung kontrol. Langkah selanjutnya, mengambil nyamuk betina yang berada di dalam kandang dengan menggunakan aspirator. Setelah nyamuk tertangkap, masukkan nyamuk ke dalam tabung istirahat yang sudah dilapisi dengan kertas putih. Masukkan nyamuk ke dalam tabung dengan cara meniupnya dari aspirator. Lakukan hal yang sama terhadap 3 tabung istirahat yang lainnya. Masing-masing tabung diisi dengan 20 ekor nyamuk dan ditunggu selama 15 menit untuk memastikan nyamuk sehat atau tidak. Selanjutnya, pada tabung perlakuan dimasukkan impregnated paper atau kertas uji, yang langkahnya sama dengan memasukkan kertas putih pada tabung istirahat yang tadi. Tidak lupa mengunci tabung perlakuan dengan menggunakan ring. Lakukan hal tersebut terhadap 2 tabung perlakuan yang lainnya dengan perlakuan yang sama. Setelah 15 menit, pastikan nyamuk yang ada di dalam tabung istirahat masih dalam keadaan sehat. Apabila terdapat nyamuk yang sudah mati, diganti dengan nyamuk yang masih hidup. Selanjutnya, pindahkan nyamuk yang ada di dalam tabung istirahat ke dalam tabung perlakuan dan tabung kontrol dengan cara menggeser penutup tabung dan meniup nyamuk sampai semua nyamuk pindah ke dalam tabung perlakuan dan tabung kontrol. Lakukan hal yang sama terhadap 2 tabung perlakuan yang lainnya dan 1 tabung kontrol. Lalu, tunggu selama 60 menit. Setiap 10 menit sekali,
Periksa tabung perlakuan untuk dipastikan apakah ada nyamuk yang mati atau tidak. Lalu, catat hasilnya. Setelah 60 menit, pindahkan lagi nyamuk yang ada di dalam tabung perlakuan dan tabung kontrol ke dalam tabung istirahat dengan cara yang sama. Pastikan semua nyamuk sudah masuk ke dalam tabung istirahat. Siapkan kapas yang sudah ditetesi air gula, lalu letakkan kapas di atas masing-masing jaring tabung istirahat. Tunggu selama 24 jam. Tidak lupa untuk mengukur suhu dan kelembapan. Setelah 24 jam, ukur kembali suhu dan kelembapan pada tabung istirahat. Lalu, lakukan perhitungan dengan menghitung jumlah nyamuk yang mati di setiap tabungnya. Selanjutnya, kita dapat menganalisis hasil uji kerentanan dengan ketentuan berikut. Apabila kematian kontrol 5-20%, maka kita dapat mengkoreksi berdasarkan rumus Abbott sebagai berikut. Namun, apabila kematian kontrol di atas 20%, maka kita melakukan uji ulang.